Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua bagi teman-teman mahasiswa Teknik Grafika Penerbitan, khususnya jurusan Teknik Grafika ya. Pada pertemuan pertama kali ini, perkenalkan saya Puji Lavian. Saya selaku pengajar di jurusan Teknik Grafika Penerbitan pengajar honorer. Jadi di pertemuan kali ini, pertemuan pertama di kelas pracetak atau persiapan produksi cetak offset atau cetak pada umumnya. Di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pada persiapan cetak ya, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita coba membahas sejarahnya dulu karena memang pre-press untuk cetak offset atau mungkin cetak digital atau sablon dan segala macamnya, ini mungkin sebuah ilmu yang di eranya dulu merupakan ilmu yang cukup kompleks ya, cukup rumit karena memang banyak sekali hal yang bisa dipelajari di sini dan banyak teknologi yang masih menggunakan cara kerja manual, sedangkan sekarang sudah banyak teknologi cetak yang digital. Jadi sedikit demi sedikit prepress sudah mulai ditinggalkan, meskipun memang prinsip-prinsipnya perlu sekali teman-teman ketahui semua. Baik, ya, dalam melakukan sebuah proses cetak, proses persiapan cetak, ada beberapa pekerjaan ya tentunya yang teman-teman nanti akan lakukan, akan pelajari melalui kelas online ini. Namun apapun pekerjaannya, ya, hasilnya atau tujuannya yang diinginkan dari sebuah proses persiapan cetak yaitu acuan cetak. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan dari prepress ini adalah bagaimana kita membuat sebuah acuan cetak yang layak digunakan untuk operator cetak atau mungkin orang yang mencetak ya, melaksanakan proses cetaknya gitu ya. Tentunya dengan acuan cetak yang memenuhi standar ketentuan yang sudah berlaku. Kalau seandainya kita menggunakan ISO, kita bisa menggunakan standar-standar ISO. Tapi kalau kita menggunakan sebuah percetakan yang sifatnya mungkin lebih ke arah komersial dan lebih ke customized printing, ya tentunya kita bisa gunakan prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan oleh masing-masing customer, back to customer aims. Oke, kita mulai mungkin dari sejarahnya ya. Mungkin teman-teman yang memang di semester awal ini lebih banyak belajar tentang sejarah, tentunya pernah lihat mesin ini. Nah, ini mesin yang cukup legendaris, banyak yang pernah lihat ya di awal-awal perkenalan atau di introduction dari mata kuliah perkenalan ilmu grafika, ilmu cetak ya. Inilah mesin cetak pertama yang dibuat oleh bangsawan ya, penemu teknologi cetak, yaitu Johannes Gutenberg. Ini mesin cetak pertamanya sekitar di abad ke-16 ya. Kemudian kita lihat bagaimana cara kerja mesin tersebut. Ini mesin pertama dari teknologi cetak.
sedikit introduksi dari mesin yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg ini. Beliau ini adalah seorang, bisa dikatakan sebagai penemu mesin cetak pada abad ke-15 ya, sekitar tahun 1468 beliau lahir. Inilah mesin cetak pertama yang terbuat dari kayu, di mana dia merupakan mesin cetak yang menggunakan mechanical movable type ya, jadi sudah bergerak mechanical dibandingkan dengan mesin cetak yang biasanya orang-orang mengenal cetak dengan menulis gitu, dengan tangan. Kemudian sebenarnya ada yang lebih tua lagi, artinya teknologi cetak itu ya, yang paling tertua adalah teknologi cetak sablon ya, cetak saring, di mana sudah dikembangkan oleh masyarakat di daratan China, Mongolia. Nah, mesin cetak ini yang disebut dengan kenapa dia disebut sebagai mesin cetak pertama, karena yang menggunakan perangkat bergerak dengan teknologi mesin ya, meskipun masih ada manualnya ya, penintaannya manual, kemudian acuan cetaknya juga tadi teman-teman lihat. Nah, kita fokus terhadap acuan cetak yang sudah dibuat ya. Kita fokus bagaimana cara membuat acuan cetak yang digunakan ya, artinya bukan terhadap mesin yang baru saja kita lihat, bukan, artinya yang zaman dulunya seperti apa, teman-teman punya ada gambaran, sedangkan zaman sekarangnya, era pada saat ini, mesinnya seperti apa yang digunakan, tentunya disesuaikan dengan acuan cetak yang dibutuhkan oleh mesin-mesin tersebut, jadi tidak menggunakan mesin yang acuan cetak yang versi lama, gitu. Jadi biar tahu sejarahnya aja. Nah, ini kita banyak menyaksikan video aja untuk di awal ya, sebagai bahan referensi teman-teman. Oke, kalau kita buka buku Handbook of Print Media, teman-teman akan menemukan ini ya. Mungkin salah satu dari, kalau teman-teman sudah baca RPS yang sudah saya share sebelumnya, dari RPS yang ada, itu ada beberapa referensi buku yang teman-teman perlu pelajari, perlu baca. Kalau bisa, syukur bisa punya, kalau enggak ya paling tidak bisa cari artikel-artikelnya di sana. Nah, nanti dari buku-buku tersebut saya buat sebuah PowerPoint ini ya, beberapa referensi. Oke, ini saya ambil dari buku Handbook of Print Media, di mana Helmut Kiphan yang membuat buku tersebut membuat analogi atau mungkin diagram bahwasanya teknologi prepress atau pekerjaan prepress itu mencakup beberapa hal. Sebenarnya pekerjaan utamanya yaitu adalah bagaimana mengolah dua hal ini, yaitu teks dan gambar. Meskipun nanti ada yang ilustrasi atau ada yang foto, cuman yang utamanya adalah mengolah teks dan gambar. Jadi kalau teman-teman perhatikan produk-produk grafika dari sekarang udah mulai nih pikir-pikir atau lihat-lihat yang namanya, oh saya jadi orang grafika, berarti orang grafika kerjaannya apa sih gitu, apa sih yang diolah sama orang-orang grafika tersebut, yaitu kalau teman-teman lihat kemasan, teman-teman lihat majalah, teman-teman lihat buku, lihat poster, billboard, panduk, atau apapun yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman, itu ada dua unsur utama, yaitu ada gambarnya sama ada teksnya. Nah, bagaimana gambar dan teks itu bisa tersampaikan dengan baik? Tentunya dengan peran serta dari desainer ya. Desainer sudah teman-teman desain, sudah membuat desain yang yang paling baik lah ya. Kemudian teman-teman dari grafika bagaimana caranya meneruskan desain yang terbaik tersebut sampai kepada konsumennya, yaitu orang-orang yang menikmati hasil produk grafika tersebut gitu. Nah, untuk teks, teman-teman bisa lihat di sini, teks ini terdiri dari manuskrip atau print text atau teks yang sudah tercetak. Itu di era analog sudah ada, meskipun sebelumnya manuskrip. Jadi ada dua, printed text dan manuskrip. Manuskrip tentunya tidak tercetak, ditulis menggunakan tangan, kemudian printed text yang sudah dicetak. Kemudian di sini ada dua cara kerja, adalah analog di sini. Ini cara kerja analog. Di sini adalah cara kerja digital. Ya, perhatikan ini kalau untuk mengkelompokkan apa sih nanti, mana sih cara kerja analog, mana sih cara kerja digital. Meskipun sekarang teknologi sudah ke arah digital semua, cuman di sini ada konversinya, digital analog conversion, yang warna biru ini. Yang warna biru muda artinya analog ke digital conversion, yang biru muda ke yang biru tua itu dari conversion dari digital menuju analog conversion. Oke, dari sini teman-teman bisa pelajari. Kemudian pekerjaan utamanya
tujuan utamanya adalah di bawah nih. Kita harus menjadikan sebuah acuan cetak. Dapetin nih kita acuan cetaknya, printing plate. Ya, baik itu silinder. Kalau jadi teman-teman sudah mempelajari kan teknologi cetak ada apa aja? Yang konvensional. Konvensional itu ada 4, saya review sedikit. Ada cetak offset. Ya, cetak offset itu acuan cetaknya plat. Kemudian ada cetak saring atau cetak sablon. Acuan cetaknya screen, betul. Kemudian ada lagi cetak flexografi atau cetak tinggi ya. Cetak tinggi ini acuan cetaknya cetak tinggi, bentuknya macam-macam. Ada yang berupa klise, ada yang berupa pisopan gitu masuk dalam acuan cetak tinggi. Kemudian ada juga yang berupa toyobo ya. Jadi semacam karet yang dipasang ke silinder cetak tinggi flexo. Kemudian ada lagi rotografur. Rotografur cetak dalam, bedanya kebalikannya di cetak tinggi. Acuan cetaknya lebih dalam. Jadi bagian yang mencetaknya itu di bagian lebih dalam dibandingkan bagian yang tidak mencetak. Nah, bentuk acuannya berupa silinder. Silinder rotografur ini bentuknya seperti silinder, kemudian dicukil ya, di grafur, namanya rotografur. Kenapa? Roto itu adalah pergerakan motornya, kemudian grafur adalah grafirnya, artinya dicukil, acuan cetaknya dicukil. Nah, itu acuan cetak yang banyak di dunia grafika. Di samping itu juga ada teknologi cetak digital sekarang, di mana teknologi cetak digitalnya tidak memiliki acuan cetak. Jadi dibagi dua lagi nih teknologi cetak, ada impact printing atau acuan cetak yang teknologi cetak yang menggunakan acuan cetak atau berimpact, ada lagi non impact printing yang tidak memiliki acuan cetak sama sekali. Tahu-tahu udah jadi aja. Contohnya banyak ya printer inkjet yang teman-teman punya di rumah, atau teman-teman pernah lihat laser printer, yang printer A3 itu termasuk bagian dari non-impact printing atau tidak memiliki acuan cetak. Oke, di sini kita bisa lihat, kita mulai dari teks ya. Teks ini berupa manuskrip, ada konversi digital conversion menjadi teks input, dapatlah dia file dokumen atau text file ya. Atau kalau teman-teman biasa ngerjain Microsoft Office Word itu jadilah di sini word processing. Nah, ini pekerjaan dari prepress. Dari word processing ini nanti dibagi lagi, ada yang kita kerjakan menjadi acuan, mau menuju ke acuan cetak ini ya, menuju ke acuan cetak ini di print out ya pakai printer ya. Jadi konversi dari analog dari digital menjadi analog, jadi menjadi hands out, jadi sebuah produk analog gitu ya, dari produk digital. Di sini kita print. Atau dari word processing ini kita bisa keluarkan berupa menjadi film. Jadi sebenarnya sebelum mendapatkan acuan cetak di offset atau di acuan cetak lainnya, biasanya kita membuat sebuah film. Film ini bisa dijadikan sebagai proof print juga, tentunya sebagai alat untuk konversi menuju acuan cetak gitu. Jadi ini sebelum menjadi plat dibuat menjadi film dulu sebagai konversinya, di mana film ini bisa berupa positif atau negatif film. Ya, mungkin teman-teman ada yang lahir di tahun 80-an atau tahun 90-an. Nah, tahun 90-an itu lagi zaman-zamannya kalau kita mungkin bisa ditanyain orang tua teman-teman ya atau kakak-kakaknya, Kak, dulu kalau foto zaman sekarang kan tinggal ambil handphone, cepret jadi foto. Di print dicetakkan digital. Tapi zaman dulu, zamannya masih menggunakan kamera fotografi itu kita foto, kemudian outputnya menjadi film. Nah, filmnya itu baru nanti dicetak menjadi foto menggunakan beberapa proses-proses foto reproduction, dan foto reproduction itu atau prepress dalam grafikanya yang kita pelajari pada saat ini. Nah, kenapa saya bilang tadi sudah mulai berkurang? Karena teknologi film sudah lama-kelamaan menghilang karena sudah adanya digital seperti itu. Nah, jadi dari teks tadi bisa langsung di-output menjadi film. Oke, kemudian bagaimana untuk mengolah gambar? Nah, untuk mengolah gambar ada beberapa tahapan. Mulai dari foto yang aslinya, ya fotonya sudah dapat, kita punya foto, baru kita olah gambarnya menggunakan preparation. Jadi direpro ulang. Jadi repro itu direproduksi. Namanya kenapa foto repro? Foto itu adalah cahaya, repro adalah mereproduksi lagi, mengulang produksi lagi dengan menggunakan fungsi cahaya. Makanya dulu sebenarnya waktu saya pernah belajar grafika atau saya kuliah grafika itu nama mata kuliahnya adalah foto repro. Sekarang sudah dihilangkan ya, menjadi persiapan produksi cetak. Oke, kemudian output dari foto repro tersebut adalah menjadilah sebuah film. Kemudian film ini
Kalau yang digitalnya foto tersebut di-scan ya, kalau misalkan konvensionalnya dari komputer yang hasil di-scan itu diolah image file, jadi file itu diolah pakai Photoshop ya. Tentunya Photoshop adalah sebuah software yang mengolah foto, namanya Photoshop. Itu produk dari Adobe. Sebenarnya bukan hanya Photoshop ya, ada beberapa software lain. Misalkan dari Corel ada Corel Photo Paint, kemudian dari beberapa aplikasi handphone juga banyak ya untuk mengolah file-file tersebut. Jadi kita bisa lakukan electronic makeup. Nah, electronic makeup itu yang tadinya mukanya jerawatan tiba-tiba dibersihin. Nah, kita make up nih secara elektronik. Nah, kemudian atau kita temukan dengan satu hal yang namanya setelah kita buat foto tersebut, kita temukan sama yang namanya teks tadi. Bertemulah teks dan gambar tersebut dalam sebuah electronic makeup. Jadi menjadi sebuah layout cetak gitu ya. Nah, ini teknologi digital. Sedangkan teknologi konvensional bagaimana? Si gambar itu di-output menjadi film ya. Film berupa filmnya gambar. Nah, filmnya gambar kita make up-nya menjadi layout sebuah halaman, yang page make up, kita gabungkan dengan film gambar, dengan film teks. Ini kerjaan konvensional. Jadi ini filmnya si gambar ini digabungkan dengan filmnya teks. Akhirnya menjadi sebuah layout cetak. Layout cetak itu seperti apa sih? Nah, softwarenya ini kerjaan konvensional ya. Page make up. Jadi kalau di digital, electronic make up, softwarenya dulu namanya PageMaker. Nah, ini punya Adobe. Software Adobe ini PageMaker ini sudah mulai dihilangkan sedikit demi sedikit, berubah menjadi yang namanya Adobe produk terbaru yaitu Adobe InDesign. Nah, teman-teman bisa melakukan make up antara image file dengan word processing menjadi satu di dalam Adobe InDesign. Oke. Kalau konvensionalnya, bagaimana makeup secara konvensional? Teman-teman butuh sebuah meja besar yang namanya meja montase. Pekerjaannya adalah mounting. Nah, kalau lagi mounting, saya lagi mounting film nih. Mounting film itu artinya menyusun antara film image, film foto, picture, dengan film teks secara bersamaan di sebuah layout selembar astralon. Nah, ini dilakukan dalam proses page makeup. Itu page makeup ini jadi nyusun image-nya, gambarnya. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah poster ada gambarnya. Ini versi dulu ya tahun 80-an, tahun 70-an itu gambar itu sama teks itu digabungnya di sebuah astralon. Jadi jangan berpikir sekarang layout gampang banget antara foto dan teks itu. Sekarang zaman dulu tuh teks dan foto tuh layoutnya dalam sebuah halaman page makeup dalam sebuah halaman astralon. Kemudian lembaran-lembaran layout tersebut disusun menjadi namanya sheet assembly. Nah, sheet assembly ini adalah kesatuan dari beberapa layout. Jadi kalau teman-teman lihat majalah gitu kan ya, kemudian disusun halamannya gitu, halaman 1 ketemu halaman 2, ketemu halaman 3 dan 4 dan seterusnya, itu dalam sebuah kita sebut sebagai proses kerjanya adalah imposisi, menyusun halaman. Nah, sedangkan kalau untuk di digital, imposisinya untuk membuat sebuah satuan halaman ya sheet assembly ini jadi sesuai dengan acuan cetak. Jadi misalkan teman-teman pakai mesin cetak offset, mesin cetak offsetnya ukuran 75 misalkan, 72 kali 36 setengah plano atau mungkin satu plano 120 kali 76 misalkan ukuran kertasnya. Nah, nanti kita bisa naikin berapa up tuh satu lembar besar itu ada 16 halaman gitu atau ada 8 halaman ya. Ini nanti halaman yang 8 itu jadi kita buat electronic makeup-nya atau mungkin layout-nya ya, sebutannya sebagai layout. Layout-nya adalah per halaman tapi kesatuan menjadi 8 halaman atau menjadi 16 halaman ada dalam sebuah sheet assembly ini, dalam sebuah imposisi. Nah, ini hasilnya imposisinya. Ini juga sama posisinya. Nah, sedangkan ini kalau konversi ketika digital ke analog conversion dari pekerjaan digital ini, kalau menggunakan electronic makeup bisa di-output menjadi film langsung. Nah, jadi fungsi makeup secara konvensionalnya sempat pada era-era terbarukan sudah dihilangkan karena ternyata film bisa di-output bareng dengan teks. Kayak kenapa kita harus makeup di luar? Kenapa kita harus mounting di luar antara teks dan filmnya? Kita bisa dijadikan satukan karena ini sudah zamannya computerized, sudah zamannya era komputer. Jadi ketika masih konvensional itu bikin film gambarnya sendiri, kemudian film teksnya sendiri menggunakan kamera. Jadi kalau teman-teman bayangin kamera itu sekarang bisa masuk kantong, dulu itu kameranya segede kamar sendiri. Ya, nanti kita lihat bahkan 2 kamar dijebol untuk bikin 1 kamera doang.
kameranya untuk merepro teks dan merepro gambar gitu. Nanti kita lihat nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya. Jadi bagaimana sih kamera versi dulu, apa sih outputnya film teks dan filmnya gambar. Kemudian bagaimana teknologi yang sekarang sudah bikin film itu sudah sangat mudah sekali, hanya tinggal diklik print jadi film. Ya, menggunakan image setter ya, film recorder atau image setter. Nah, kemudian seiring udah keluarlah deh sebuah set assembly ya, udah diimposisi bahkan gitu kan. Meskipun ada juga yang menggunakan manual untuk menyusun halamannya. Kemudian seiring berjalannya waktu ada lagi teknologinya komputer to film. Jadi tadi yang film recorder atau image setter itu ada lagi teknologi komputer to film, di mana set assembly tadi yang disatukan dari komputer itu bisa kita output menjadi sebuah kesatuan film. Jadi kita nggak nyusun-nyusun lagi itu filmnya. Ya, jadi dari masing-masing layout kita susun, nggak perlu lagi itu teknologi itu sudah makin makin lama makin dikurangi. Ini sekitar era tahun 90-an sampai awal-awal tahun 2000 awal. Nah, kemudian di tahun 2000 awal, di tahun yang sama di 2000 awal, komputer atau film itu menjadi udah lebih besar lagi, udah menjadi large format ya, di mana satuan itu yang tadi sudah diimposisi itu bisa di-output ke film jadi full sheet film. Jadi benar-benar utuh sekali filmnya dan lengkap dengan rasterize-nya, lengkap dengan separasinya, warna pemisahan warna lengkap sekali di-output di sini. Kemudian dari sini baru film tersebut ditempel ke plat, kemudian diekspos. Diekspos artinya disinari dengan cahaya tertentu dengan lampu halogen, outputnya adalah plat. Ya, jadilah sebuah plat offset. Kemudian teknologi itu terus berkembang di tahun 2000-an, ya 2000-an awal sehingga akhir tahun 2000, menjelang 2010 itu sudah menggunakan komputer to plate atau plate image setter. Nah, atau untuk silinder roto ada cylinder engraving. Jadi outputnya dari film ini nggak perlu lagi nge-expose ke silinder, nggak perlu lagi nge-expose ke plat, penyiaran dengan teknologi konvensional, langsung output menjadi plat, komputer to plat. Jadi si printer itu bukan ngeprint lagi film, tapi yang diprint adalah plat offset. Nah, kebetulan alhamdulillah di kampus kita di TGP PNJ sudah ada mesin CTP. Ini adalah mesin teknologi terbaru. Zaman saya belajar dulu boro-boro CTP ya, komputer to film aja udah belum ada. Jadi masih pakai film secara konvensional. Ya, nanti kita lihat sedikit, meskipun teknologi sudah dihilangkan, tapi film ini masih dibutuhkan untuk beberapa teknologi cetak. Contohnya misalkan kita mau bikin acuan cetak saring, sablon, dan raster kita butuh film. Kemudian kita mau bikin spot UV kita butuh film. Kita mau bikin acuan pisau pon kita masih butuh film. Meskipun sekarang sudah bisa digital juga ya, udah banyak banget teknologi digitalnya. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi teknologi berkembang terus sampai pada akhirnya di awal 2000-an juga sebenarnya sudah mulai ada meskipun belum banyak yang digunakan. Ke tahun 2010 hingga sekarang adalah teknologi yang cukup terkenal komputer to press atau digital printing ya, komputer to press printing system. Ya, dimana dari komputer langsung di print. Sebenarnya udah lama teknologi ini, dari tahun 90-an juga sudah ada. Cuman untuk kelas production masih jarang sekali. Sekarang udah mulai ke dalam industri ya, production. Jadi langsung print media, langsung kelas industri. Mereka percetakannya udah tinggal print aja, nggak perlu lagi menggunakan tahapan yang panjang seperti ini, outputnya langsung menjadi teknologi cetak. Bahkan elektronik media produk juga bisa, artinya ke televisi, ke smartphone, kemudian ke billboard, Megatron ya, yang sifatnya tidak perlu dicetak tapi cukup dipublikasikan secara digital. Oke, lanjut typesetting. Ya, ini konvensional sekali ya. Sebelum teman-teman mengenal komputer, dulu itu ini komputer yang masih sudah digital ya, artinya teman-teman sudah bisa membuat typesetting atau mengatur huruf dengan digital. Tapi sebelumnya kita masih menggunakan ini bilah-bilah kecil ya, di mana bentuknya huruf masing-masing ada ketinggian yang berbeda-beda, kemudian ada pengaturan jenis fontnya, kemudian ada ukuran fontnya, dan ini disusun secara manual dan terbalik pula, jadi tidak terbaca, manual dan tidak terbaca, dimana ini pekerjaan tangan ya sebelum adanya teknologi mesin. Nah, kemudian disusun untuk membentuk sebuah
acuan cetak ya untuk membuat sebuah tulisan. Oke, di sini juga ada mesin konvensional atau mesin analog, di mana mesin pre-press proofing ya. Jadi kalau teman-teman mau cetak coba, belum ada mesin digital printer kayak seperti zaman sekarang. Nah, orang tua kita pada zaman dulu menggunakan mesin ini, pre-press ya, proof, mesin progressive proof, ada juga yang bilang progressive proof, di mana ini adalah silinder-silindernya, ada silinder anilox-nya, ada silinder buat tinta, kemudian ada silinder tekan, silinder plat, silinder tekannya juga di bawah. Ini bergerak nanti saat kemudian nanti ini bisa bergerak ya, unit ini bisa bergerak platnya. Jadi tekanannya adalah tekanan dari beratnya si silinder plat, kemudian menekan kertas yang ada di bawah sini dan dia bergerak untuk membuat proof cetak gitu. Kita bisa lakukan ini 4 kali ya, 4 kali. Kalau kita menggunakan warna berarti kita menggunakan separasi warna, platnya sudah diseparasikan, tinggal kita menggunakan unit mesin ini untuk membuat proof. Sekarang sudah banyak proof printer, kemudian juga ada soft proofing ya, kalau kita pakai Adobe Lightroom. Nah, itu ada soft proofing ya. Jadi proofnya itu bukan berupa hard proof, bukan seperti yang kita lihat kita pegang, tapi cukup dilihat dari layar monitor. Meskipun tingkat akurasinya juga cukup akurat, tapi treatmentnya cukup banyak yang harus kita lakukan. Artinya kita harus ukur warnanya, kemudian kita sering kalibrasi monitornya, jangan sampai yang namanya warna RGB beda profile sama warna CMYK. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Jadi nggak semudah yang teman-teman bayangkan, oh proofnya itu di monitor juga udah bisa sama. Nggak selamanya, nggak jaminan. Sangat jauh sekali yang namanya monitor itu warnanya RGB teman-teman. Nanti kita belajar tentang warna. Kemudian si cetakan itu warnanya CMYK dan itu berbeda sekali. Oke, inilah konvensional printing mesin ya. Maaf ini bukan prepress, ini lingkungan kerja. Prepress seperti apa? Di sini ada mesin cetak konvensional. Nah, setelah mesinnya si Bapak Gartenberg tadi, itu yang masih menggunakan kayu, ini mesin pertama yang sudah menggunakan besi ya, artinya mekanikalnya udah lebih kompleks lagi. Ada feedernya, di sini ada feedernya, di sini ada plat, di sini ada suctionnya, kemudian di sini ada printing platnya yang bisa dipasang di sini, kemudian impression, kemudian nanti di sini ada outputnya. Nah, ini mesinnya sudah mulai terbentuk nih seperti mesin offset yang teman-teman lihat. Kemudian prepressnya bagaimana kita mempersiapkan platnya, nanti teman-teman bisa lihat di video berikut. Ya, ini introduksinya. Ya, ceritanya ini sebuah buku, di mana buku ini dibaca oleh sang anak. Tapi kira-kira ini video jadul ya, jadi teman-teman tahu nggak bagaimana buku ini dibuat? Nah, prosesnya seperti ini. Ya, ini yang konvensional sekali, masih menggunakan batu sebagai acuan cetaknya, belum ketemu plat tuh pada saat itu. Nah, batu ini diberikan treatment, diberikan bahan pekat cahaya ya, emulsi, kemudian ada bagian prepressnya yaitu senimannya langsung. Jadi metode drawing on stone, langsung gambar di atas batu tersebut, old method ini. Metode lama ini, nah ini desainernya, senimannya, dia membuat sebuah gambar di atas batu langsung, kemudian dilukislah batu tersebut. Ya, dengan tentunya tintanya nggak sembarangan tinta yang biasa kita gunakan untuk menggambar ya. Jadi biasanya ya tintanya ini menggunakan tinta yang berbahan dia bisa menarik tinta ya. Artinya prinsipnya teknik cetakan adalah tolak menolak antara air dan tinta, di mana tinta ini minyak atau lemak. Nah, dia menggunakan bahan yang bisa mengikat lemak. Mengikat lemak atau mengikat tinta ini. Tinta yang bisa mengikat tinta.
Kemudian bagian yang tidak mencetak tentunya tidak bisa mengikat tinta tersebut. Oke. Kemudian diaktifkan dengan roll tinta ini, roll sudah dibubuhi tinta, kemudian dibaluri ke seluruh permukaan kertas. Dibaluri ke seluruh permukaan acuan cetak ya, seluruh permukaan batu tersebut. Kemudian batu ini diletakkan di mesin cetak. Nah, cikal bakalnya mesin offset itu adalah acuan cetaknya sama datar. Ini sama yang tidak bagian mencetak dan bagian tidak mencetak sama datar. Ini adalah konsep cetak offset. Untuk offset biasanya dia menggunakan air. Diletakkan kertas di sana, di atasnya batu tersebut, kemudian dikasih tahanan ya, dikasih lapisan pelindung. Lapisan pelindung ini fungsinya sama kayak cylinder impression. Nah, kemudian ada beban. Nah, beban yang menahan kertas tersebut sekitar kemudian dirilis pressure-nya. Sebenarnya sekilas mirip seperti stempel ya. Semua sebenarnya konsep stempel itu adalah konsep acuan cetak tinggi sebenarnya. Cuman ini adalah lateral press, litografi. Ya, namanya litografi itu ya tentunya datar, ada bagian mencetak dan bagian tidak mencetak. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di zaman modern, menggambar di atas lapisan zinc itu sudah lebih modern ya. Jadi tidak menggunakan lagi batu, tapi di atas lapisan zinc, di mana ini juga bagiannya ada bagian-bagian yang menerima tinta tentunya. Nah, kemudian ada teknologi yang menggunakan cahaya nih. Gambar tersebut ditransfer menggunakan lapisan kaca ya untuk menjadi, jadi zinc tersebut seakan-akan seperti film. Kemudian ini adalah kameranya. Nah, ini kameranya. Ini letakkan image di sini. Kamera konvensional, kaca ini kita masukkan filmnya. Oke, baik. Nah, dia masih pakai cahaya ini karena dilakukan dalam kondisi pencahayaannya tertutup ya. Tutup dengan lapisan kain hitam. Kemudian ini tutup lensa kameranya, dibuka hanya beberapa detik aja. Jangan lupa untuk mengatur waktunya. Ya, penyinarannya cukup. Nah, penyinaran cukup sudah. Kemudian gambar tersebut akan pindah ke dalam sebuah plat. Nah, ini ada proses retouch. Proses retouch adalah proses koreksi di mana seandainya ini ketika exposure ada bagian yang tidak diinginkan, maka harus di retouch. Di sini ada korektor namanya. Korektor ini bisa menghilangkan emulsi dalam permukaan plat. Gitu. Oke, nah ini lapisan kaca tadi yang sudah diekspos tadi, gambarnya sudah pindah ke lapisan kaca. Sekarang proses pemilihan ke acuan cetak. Oke, membuat penempatnya dulu. Nah, ini kita press. Ini mirip seperti mesin. Jadi filmnya itu masih menggunakan kaca ya. Jadi mirip seperti film. Nah, kemudian kita exposure ke plat. Nah, di bawahnya ada plat acuan cetaknya. Jadi fungsi filmnya itu digantikan oleh kaca. Nah, ini penyinarannya. Lampu halogen yang digunakan dengan hitungan beberapa detik. Nah, biasanya kalau untuk ke plat lebih tidak pakai cahaya seperti di film ya. Oke. Disinarin dulu berapa detik. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Ada satu standar waktunya. Oke, kemudian gambar yang tadi zinc tadi pindah ke plat. Nah, platnya kita pasang ke mesin offset. Ini mesin offset analog ya, konvensional. Kita pasang di sini.
Oke, running, speed up, ini mesinnya. Atas feedernya ada di sebelah kanan, deliverynya juga sebelah kanan. Nah, ini feedernya sudah menggunakan suction feeder. Nah, ini meja pemasukan. Di sini ada set lay, kemudian di sini ada front lay, penepat samping, penepat depan, kemudian cylinder impression, ya, flat impression, blanket impression, kemudian keluar, balik lagi ke delivery. Oke. Nah, ini hasil cetaknya. Ini sudah menggunakan mesin cetak. Ya, ini meja kontrol, konsol. Iya, seperti itu. Jadilah sebuah buku yang dinikmati pada zaman dulu ya. Zaman sekarang juga masih bisa dibaca-baca, ada teksnya rapi, tulisan, gambar, ya lengkap. Jadilah sebuah buku tersebut. Oke, ini adalah gambaran yang mungkin terjadi pada zaman sebelumnya. Nah, bagaimana sih workflow dari conventional preparation atau pre-press tersebut? Nah, ini adalah workflow-nya yang sekarang ada ya, yang sekarang ada dalam membuat sebuah naskah menjadi film, yaitu dengan membuat desain konsep dari komputer yang sekarang ada, kemudian kita scanning untuk gambar, teks bisa kita ketik di teks, kemudian digabungkan menjadi sebuah layout ya. Layout ini kemudian layout ini kita lakukan separation film ya. Kalau seandainya dia butuh diimposisi menjadi sebuah set assembly juga bisa seperti itu. Ada juga yang cukup ukurannya A3 aja udah cukup dicetak gitu kan. Paling layoutnya sederhana, imposisinya sederhana. Nah, kemudian dilakukanlah proses film separation, artinya pemisahan warna. Kalau tadi teman-teman lihat satu warna, seandainya dia mencetak full color, tentunya dari desain ini kita pisah menjadi 4 warna. Menjadi cyan, magenta, yellow, black. Kenapa dia bisa menjadi 4 warna? Karena mesin cetak kita itu tidak mampu menghasilkan warna yang individualis. Artinya kayak spot color ya, warnanya banyak gitu kan. Kita buat menjadi warna proses. Warna proses ini terdiri dari warna CMYK. Tadi juga di awal sempat saya katakan ada warna CMYK, ada warna RGB. Warna RGB adalah warna cahaya. Nanti kita belajar warna sedikit ya. Warna RGB adalah warna cahaya, CMYK adalah warna tinta atau warna subtraktif primer. Nah, kalau untuk warna RGB adalah warna aditif primer. Nah, warna aditif ini adalah warna cahaya, subtraktif adalah warna tinta ini, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian setelah kita pisah filmnya, kita membuat sebuah proving atau cetak coba. Oke, bisa diteruskan ke CTP, ke ya sesuai sama layout yang tadi sudah di diagram tadi yang sudah kita bahas. Selanjutnya adalah screening. Oke, kemampuan mesin cetak juga ternyata berbeda-beda teman-teman. Jadi mesin cetak tersebut itu tidak bisa menghasilkan gambar yang detail sekali seperti kita melukis atau seperti fotografi. Dimana fotografi itu kita kenal ada dua istilah nada ya, nada pada teknologi cetak atau tone. Tone itu ada namanya ada continuous tone, ada half tone. Nah, continuous tone itu adalah gambar seperti fotografi. Coba kalau teman-teman punya foto di rumah, foto yang beneran di repro ya, artinya foto yang dicetak di fotografi, kemudian film foto tersebut atau bukan film deh, fotonya teman-teman perhatikan secara detail. Kalau teman-teman punya loop bisa lebih baik lagi ya, dilihat pakai loop langsung, diamati betul-betul apakah ada rasternya, ada titik-titik kecilnya. Bedakan sama foto yang teman-teman lihat di majalah atau di koran. Lihat pakai mata biasa aja kita bisa lihat ada titik-titik kecil seperti ini. Ini namanya raster. Ya, raster. Raster cyan, magenta, yellow, black. Nah, raster ini membentuk bintik-bintik kecil yang bintik-bintik tersebut akan menghasilkan sebuah ilusi warna. Jadi ketika dipadukan katanya seperti full color, padahal ilusi tersebut dihasilkan oleh yang namanya continuous tone atau contone. Half tone, maaf ya. Half tone itu adalah raster tersebut. Ada yang half tone tadi dibagi lagi, ada AM screening atau AM half tone, kemudian FM screening. Nah, ini adalah
yang bentuknya nggak seperti ini ya, FM yang lebih berantakan karena dia satuan, sedangkan kalau AM screening adalah yang lebih rapih seperti ini. Dan ada sudutnya juga di AM screening, ada sudut ini kalau teman-teman perhatikan yang cyan kok posisinya beda-beda ya, cyan ada yang miring ke sini, ke kanan, yellow miring ke kiri, kemudian yang magentanya tegak lurus, kemudian yang si blacknya miring 45 derajat gitu ya. Nah ini sudut raster. Jadi nanti kita akan pelajari apa aja sih raster itu. Raster itu sebenarnya implementasi dari halftone. Halftone itu adalah rasternya apa namanya metodenya, tone-nya, nadanya adalah halftone. Kalau continuous tone tidak ada rasternya ya, ini atas ini continuous tone. Contoh dari continuous tone. Nah kalau halftone ini ada nadanya, titik yang dihasilkan namanya raster. Proses pembuatannya namanya screening dan sudutnya namanya raster angle ya untuk sudut rasternya. Kemudian ada screeningnya atau mungkin metode pembuatan rasternya ada dua, ada AM screening dan ada FM screening. Nah itu nanti kita akan pelajari. Paling tidak teman-teman tahu apa itu screening atau pembuatan raster dan hampir semuanya. Saya katakan semua teknologi cetak konvensional menggunakan screening, menggunakan raster. Kalau tidak ada raster, tidak bisa mencetak separasi warna, gitu ya. Seperti di sablon, kemudian di rotografur, flexo, offset, itu semuanya menggunakan raster. Jadi teman-teman bisa membedakan mana yang hasil fotografi, mana yang bukan. Jadi sekarang coba modalin loop. Ya, saya sarankan waktu saya belajar juga waktu saya kuliah dulu harus punya loop. Jadi teman-teman bisa beli loop grafika ya, nanti saya kasih linknya mungkin di WhatsApp atau mungkin nanti di komunitas ya, teman bisa carilah, murah sekarang online juga banyak. Minimal teman punya loop untuk melihat raster tersebut, mulai mempelajari individu ya, masing-masing coba untuk melihat raster. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dikomunikasikan belakangan ya, bisa di grup atau mungkin di forum diskusi di e-learning. Coba kita aktifkan perkuliahan ini dengan lebih banyak berkomunikasi atau banyak interaksi secara digital karena memang sedang disarankan untuk perkuliahan jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum.